Halo sobat petani sawit dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah setia mengikuti bahkan mendukung channel Sawit Pit. Juga yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan kami sangat mengharapkan dukungan dari sobat petani sawit dengan cara mensubscribe supaya teman-teman petani sawit tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Secara khusus membahas tentang mengembangkan, membudidayakan bibit sawit. Nah, dalam video kali ini secara khusus saya akan membahas dengan tema 6 trik dasar merawat bibit sawit agar cepat tumbuh besar 8 bulan sampai 1 tahun siap tanam. Artinya dalam video kali ini saya akan berbagi 6 trik dasar dalam merawat bibit sawit agar cepat tumbuh besar. Bahkan dijamin 8 bulan sampai 1 tahun sudah layak kita tanam. Nah, dengan catatan teman-teman, dalam video ini bukan saya ingin menggurui teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sudah paham ya. Tapi saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mengembangkan bibit sawit. Pengalaman saya ialah 6 trik tadi, 6 trik dasar tadi merawat bibit sawit agar cepat tumbuh besar. Itu merupakan pengalaman saya selama ini, begitu. Nah, sebagai pengantar, kalau teman-teman dapat menyaksikan video-video sebelumnya, beberapa bulan yang lalu bibit-bibit ini masih dikatakan cukup masih kecil atau pertumbuhannya itu masih sedang begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan di video saat ini, bibit kita ini sudah tumbuh besar sangat cepat begitu ya. Bahkan di sana juga sudah terlihat pertumbuhannya, bahkan di sini teman-teman sudah terlihat pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Nah, artinya teman-teman, 6 trik dasar saya merawat bibit sawit agar cepat tumbuh besar 8 bulan sampai 1 tahun sudah layak kita tanam. Nah, yang pertama triknya ialah penyiraman. Nah, artinya trik saya yang pertama dalam mempercepat pertumbuhan bibit sawit itu yaitu yang pertama penyiraman. Nah, artinya teman-teman, sawit itu pada dasarnya sangat membutuhkan yang namanya air, begitu ya. Sawit itu sangat membutuhkan yang namanya air. Nah, selama pengalaman saya sangat teliti dalam masalah penyiraman. Karena itulah pupuk yang paling murah dan itulah cara yang sederhana. Nah, trik saya untuk mempercepat, memperbesar sawit ini ialah penyiraman. Nah, saya menyiram bibit-bibit yang ada ini 1 hari 2 kali ya. Saya khususkan waktunya pada pagi hari penyiraman pertama. Di pagi hari itu kisaran waktu yang saya pakai ialah dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Itu patokan saya. Kalau saya sibuk, tidak sempat jam 7, saya bisa menyiram jam 8 sampai jam 9. Nah, kalau lewat itu teman-teman, saran saya
jangan begitu, karena cuaca sudah panas begitu. Nah, kalau waktu sore, teman-teman, saya menyiram bibit sawit itu pada pukul 4 sampai jam 6 begitu ya. Nah, ketika pada waktu sore kita juga wajib menyiram bibit sawit, apalagi misalnya di musim panas. Itu sangat wajib ya penyiramannya. Nah, saya khususkan secara pengalaman saya tetapkan dari jam 4 sampai jam 6 sore. Artinya trik pertama saya ialah penyiraman. Artinya kita harus memenuhi bibit kita supaya bibit kita tetap mengkonsumsi namanya air. Seperti yang saya katakan tadi, bibit sawit itu sangat membutuhkan air. Itu trik yang pertama, teman-teman. Lalu trik yang kedua ialah sesuai pengalaman saya, trik yang kedua ialah pemupukan. Ya. Nah, dalam pemupukan ini juga sangat penting, teman-teman. Kenapa pentingnya? Selain air, sawit itu sangat membutuhkan namanya pupuk ya. Dari pupuk perangsang pertumbuhan akar, perangsang pertumbuhan daun, bahkan perangsang pertumbuhan dalam pohon sawitnya. Artinya bibit kita ini sangat membutuhkan namanya pemupukan. Karena masa-masa seperti inilah pupuk itu sangat efisien untuk pertumbuhan sawit. Nah, teman-teman, pengalaman dari saya memupuk bibit yang ada ini, saya sudah mematokkan dalam 1 bulan itu saya wajib memupuk 1 kali dalam 1 bulan ya, karena sesuai budget saya. Dan 1 bulan itu 1 kali patokan saya memupuk bibit-bibit yang ada ini. Nah, jadi teman-teman, wajib bagi kita memupuk sawit itu. Nah, dari pengalaman saya memupuk sawit kita ini selama 1 bulan itu 1 kali, itu wajib. Nah, pupuk-pupuk apa yang digunakan? Pengalaman saya sesuai dari apa yang saya pakai, saya menggunakan NPK 16, juga saya menggunakan urea, juga saya menggunakan pupuk ZA begitu. Artinya di dalam pupuk-pupuk yang saya sebutkan tadi, situ sudah dapat mencukupi untuk pertumbuhan akar, daun, bahkan pohon sawit kita ya. Itu sudah mencukupi. Nah, ini teman-teman, bibit saya selama 1 tahun ya. Sudah seperti ini besarnya. Seperti ini ya. Itu yang kedua, teman-teman, pemupukan wajib harus kita lakukan. Yang ketiga, masalah pengendalian hama. Ya. Tips untuk memperbesar sawit itu juga dari pengalaman saya. Saya juga memiliki pengalaman yakni dalam pengendalian hama. Nah, apalagi misalnya teman-teman kita memasuki pada musim hujan ya. Wajib bagi kita untuk pengendalian hama.
pada bibit-bibit kita. Misalnya pada musim hujan, pagi hujan, siang hujan, misalnya sore hujan, malam hujan. Biasanya pada musim hujan itulah banyaknya hama berdatangan, bahkan juga penyakit bibit kita itu akan berdatangan. Misalnya penyakit bercak daun, bahkan penyakit lainnya. Nah, biasanya saya itu lebih mematokkan pengendalian hama itu pada musim hujan. Nah, bagaimana mengendalikan hama, teman-teman? Mengatasi hama atau penyakit pada bibit kita, itu kita gunakan namanya racun, yaitu untuk pengendalian hama. Kalau dari saya sih, saya menggunakan decis. Itu yang saya pakai selama ini, teman-teman. Nah, teman-teman dapat melihat daun-daun bibit kita ini tetap mulus ya. Tetap mulus dan seperti ini, teman-teman. Tidak kelihatan diserang oleh hama ya. Semuanya mengkilat, semuanya tidak ada bolong-bolong begitu. Mungkin ada bolong-bolong tapi tidak parah begitu, teman-teman. Nah, penting itu ya bagi teman-teman. Kalau ingin mempercepat besar pertumbuhan sawit, kita juga harus teliti dalam mengendalikan hama. Nah, yang keempat, teman-teman, untuk mempercepat besar pertumbuhan bibit sawit itu, juga tips dari saya ialah pemberi penjarakan pada masing-masing polybag kita atau masing-masing bibit kita. Nah, seperti ini kan sudah saya ukur penjarakannya ya. Sudah saya ukur penjarakannya. Ya, patokan kita jangan sampai daun ini ketemu gitu ya. Ini baru saya kasih penjarakan. Artinya kenapa dikasih penjarakan seperti ini, teman-teman? Supaya pertumbuhan bibit kita itu cepat besar. Artinya kalau daunnya berdempetan, bibit kita ini akan susah untuk mengembangkan pertumbuhan daunnya, bahkan tingginya begitu ya. Ya, cepat dia tinggi tapi dia tidak mekar, bahkan bisa dia bertumbuh secara tegak itu ya. Nah, ini baru kemarin saya kasih penjarakan. Tapi di sini daun-daunnya sudah mekar ya, teman-teman ya. Daunnya sudah mekar karena menerima udara, bahkan juga menerima ruang untuk cepat memperbesar atau mengembangkan daun-daunnya. Artinya penjarakan itu sangat penting menentukan pertumbuhan bibit kita itu cepat tumbuh. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini sebenarnya kemarin sudah pas ukurannya, sudah saya kasih jarak. Mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, sudah saya kasih penjarakan, tetapi ini sudah mulai ketemu lagi karena pertumbuhannya cepat ya. Ini sudah ketemu lagi, teman-teman. Ini juga sudah ketemu daun dengan daun yang lain. Juga di sini sudah ketemu, artinya ini waktunya bagi kita untuk kasih penjarakan lagi ya. Ini juga sudah ketemu, saling ketemu. Bahkan di sana juga, teman-teman, kemarin baru saja saya kasih penjarakan ya. Tetapi pertumbuhannya sangat cepat. Nah, mungkin teman-teman juga dapat menyaksikan di video sebelumnya, di situ juga saya cantumkan videonya. Ini, teman-teman, pertumbuhannya sangat cepat ya. Artinya setelah kita kasih penjarakan itu, daun-daunnya ini cepat mekar atau bertumbuh ya. Artinya penjarakan itu sangat penting. Dan saya juga baru mengasih penjarakan bibit yang bervarietas Costa Rica, teman-teman. Ini juga berumur sekitar 8 bulanan ya, sudah seperti ini. Sangat subur sekali pertumbuhannya. Baru saya kasih jarak kemarin. Nah, ini, teman-teman.
baru saya kasih penjarakan ya. Ini. Tapi saya lihat kemarin cepat sekali pertumbuhannya. Sudah mau mulai ketemu. Nah, seperti ini. Sudah mulai mau ketemu daun dengan daun yang lain. Kemarin itu baru berapa minggu teman-teman, cepat sekali pertumbuhannya. Bahkan saya lihat dari bibit-bibit ini, karena kemarin itu lama saya kasih penjarakan dan juga pertumbuhannya itu tegak, tapi sekarang sudah melebar gitu. Karena daunnya mekar, karena tidak terganggu dengan daun-daun yang lain. Nah, ini teman-teman hasilnya ya. Cepat sekali pertumbuhannya setelah kasih penjarakan. Sangat penting teman-teman. Kasih penjarakan itu juga kunci kita mempercepat pertumbuhan bibit yang kita tanam gitu. Ini teman-teman, cepat ya pertumbuhannya ya, sangat cepat. Teman-teman dapat menyaksikan di video sebelumnya seperti apa perkembangannya kemarin, tapi saat ini cepat sekali perkembangannya gitu. Lalu yang kelima yang patut kita juga perhatikan ialah masalah penyinaran dari matahari. Ya teman-teman, artinya bibit sawit itu juga sangat memerlukan namanya matahari. Ya, trik saya yang kelima ini, sesuai pengalaman saya, kita harus dapat memberikan penyinaran matahari pada bibit-bibit kita. Nah, itu juga mempercepat pertumbuhan bibit sawit kita, teman-teman. Itu juga menjadi rahasia tips saya, mempercepat pertumbuhan bibit sawit. Nah, seperti ini. Sudah berumur 1 tahun ini, saya juga sudah memberikan sinar matahari yang leluasa dengan terbuka. Bahkan ini juga matahari yang terbuka. Mungkin teman-teman bertanya, berapa umur sawit yang boleh menerima penyinaran matahari yang terbuka begitu, seperti ini. Nah, saran saya teman-teman, sesuai pengalaman saya, kalau kita mau memberikan penyinaran matahari yang leluasa atau yang seperti ini ya di lapangan terbuka, itu bisa kita kasih patok pada bibit yang sudah berumur sedang begitu. Antara 6 bulan itu sudah bisa kita diletakkan di lapangan terbuka yang terkena matahari, bahkan 7 bulan, 8 bulan, sampai 1 tahun dan seterusnya. Nah, saran saya di bawah 5 bulan itu jangan dulu, karena itu juga bisa membantu, bisa tidak cepat tumbuh, bahkan bisa stres begitu ya. Saran saya sekitar 6 bulan sampai seterusnya, di atas itu 5 bulan, di atas 5 bulan itu bisa teman-teman. Nah, artinya penyinaran matahari ini sangat penting sekali untuk mempercepat pertumbuhan bibit sawit kita. Lalu trik yang keenam teman-teman, untuk mempercepat pertumbuhan bibit sawit itu, kita harus selalu siap sedia mengendalikan rumput pada setiap masing-masing polybag. Nah, seperti ini teman-teman. Rumput ini juga sangat menghambat pertumbuhan bibit kita. Kalau kita biarkan, ya bibit kita akan terhambat pertumbuhannya. Kenapa? Ya, rumput-rumput ini juga ia akan mengkonsumsi makanan atau pupuk atau air yang kita berikan kepada setiap masing-masing bibit kita. Nah, jadi saran saya, kita harus cepat mengendalikan atau bahkan kita mencabut
rumput-rumput yang ada di setiap masing-masing polybag. Ini harus juga kita lakukan dengan segera supaya bibit kita tidak kalah dalam mengkonsumsi pupuk yang kita berikan, air yang kita berikan, dan sebagainya. Jadi teman-teman, trik yang keenam itu ialah pengendalian rumput atau gulma di setiap masing-masing polybag kita. Jadi teman-teman, itulah pengalaman saya 6 trik tadi dalam mempercepat pertumbuhan bibit sawit. Nah, jadi inilah hasilnya. Ini bibit berumur 8 bulan Costa Rica. Inilah hasilnya dan buktinya. Saya tidak mengada-ngada. Ini murni. Ini juga memang hasil rawatan kita. 6 trik tadilah yang saya terapkan merawatnya. Ya syukurnya. Ini buktinya gitu. Bibit 8 bulan susah seperti ini. Inilah buktinya dari 6 trik tadi. Begitu juga ini semaian kita yang pertama, ini varietas Kalik. Ini sudah berumur 1 tahun. Ini sebenarnya sudah layak kita tanam ya. Artinya bibit 1 tahun seperti inilah besarnya. Sesuai rawatan saya gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah besar-besar, ini sudah layak kita tanam ya. Artinya saya tidak mengada-ngada, inilah pengalaman saya selama menggunakan cara 6 trik saya tadi. Seperti ini dari dekat teman-teman. Ini performanya. Dan ini performanya teman-teman. Bibit 1 tahun ya. Saya tidak mengada-ngada. Dan inilah performanya teman-teman. Bibit 1 tahun. Dan di sana tadi itu ada yang memiliki umur 7 bulan. Itu tadi varietas PKS ya. Ini teman-teman. Ini berumur 7 bulan. Seperti ini sudah besarnya ya. Kita lihat dari sini, nah seperti ini besar-besarnya teman-teman. Ini juga hasil dari 6 trik tadi ya. Sangat memuaskan. Artinya tidak mengecewakan lah bagi kita sebagai pengembang bibit sawit. Ini. Dan ini juga Costa Rica yang berumur 8 bulan tadi. Ini juga karena di sana tadi tidak muat tempatnya, jadi saya masih simpan di sini. Ini juga sudah kita atur sedemikian rupa ya. Nah, ini juga sudah kita kasih penjarakan teman-teman, cepat sekali ya pertumbuhannya. Dan juga ini bibit yang baru kita tanam tapi cepat sekali pertumbuhannya ya. Nah, ini juga bibit yang saya katakan tadi sangat cepat pertumbuhannya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman dapat menyaksikan di video sebelumnya tidak seperti ini. Pertumbuhannya sangat kecil kemarin. Tapi hasil dari 6 trik kita inilah hasilnya begitu. Nah, jadi teman-teman, inilah pengalaman saya selama mengembangkan bibit sawit itu ya. Artinya saya memakai metode atau cara seperti 6 trik tadi yang berbicara tentang 6 trik dasar merawat bibit sawit agar cepat tumbuh besar. 8 bulan sampai 1 tahun itu bisa kita tanam.
sangat terbukti. Yang pertama penyiraman, sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua pemupukan juga sudah saya jelaskan tadi. Dan juga pengendalian hama, itu yang ketiga, sudah saya jelaskan juga tadi teman-teman. Juga yang keempat penjarakan, itu sudah saya jelaskan. Lalu juga yang pemberian penyinaran matahari juga sudah saya jelaskan. Dan juga pengendalian rumput juga saya sudah jelaskan. Itulah kesimpulan dari saya. 6 trik itu membantu mempercepat pertumbuhan bibit sawit. 8 bulan sampai 1 tahun itu sudah bisa kita tanam, bahkan bisa kita jual gitu. Artinya mungkin di sini saja video saya teman-teman. Itulah 6 trik rahasia mempercepat pertumbuhan bibit sawit. Salam petani sawit.